Salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Rista Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar Sekolah Sabat di pelajaran Sekolah Sabat di hari Kamis 22 Desember dengan judul pelajaran kita Kematian Kedua. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah Maha Tinggi. Kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Kami memohon agar Tuhan kiranya menuntun kami untuk memahami pelajaran ini dan membawa iman kami lebih bertumbuh dan semakin setia hanya kepadamu. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Tuhan sedang memimpin sejarah manusia menuju klimaks akhir zaman. Pada akhir masa 1000 tahun, semua orang jahat yang mati dibangkitkan dari kubur mereka untuk menerima hukuman terakhir mereka. Kita boleh baca dalam kitab Wahyu 20 ayat 5, 11 sampai 15. Kemudian ketika seluruh proses penghakiman selesai dan tidak ada lagi yang bisa ditambahkan ke dalamnya, orang-orang yang jahat akan mengakui keadilan Tuhan dengan memandang semua fakta pertikaian besar itu. Seluruh jagat raya ini, baik yang setia maupun yang memberontak, dengan satu suara berseru, "Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa." Saudaraku, kutipan ini kita boleh baca dalam satu buku seorang penulis terkenal bernama Ellen G. White dalam bukunya Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 708. Saudaraku, ada baiknya kita juga membaca Malayaki 4 ayat 1, Wahyu 20 ayat 14 dan 15, dan Wahyu 21 ayat 8. Seberapa efektifkah danau api dan kematian kedua? Kita perlu mengetahui bahwa kehancuran terakhir iblis dan para malaikatnya serta semua orang jahat akan membersihkan alam semesta dari dosa dan akibat-akibatnya. Namun, bahkan kehancuran terakhir dari orang jahat adalah tindakan kasih Tuhan tidak hanya untuk orang-orang kudus, tetapi juga untuk orang jahat itu sendiri. Mereka lebih baik mati daripada hidup di hadirat Allah yang merupakan api yang menghanguskan bagi dosa mereka. Kita boleh membaca dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-29. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka yang tersesat menyambut kebinasaan agar mereka bisa disembunyikan dari wajah Dia yang mati untuk menebus mereka. Nasib orang fasik itu ditentukan oleh pilihan mereka sendiri. Tidak masuknya mereka ke surga adalah atas kemauan mereka sendiri, dan keadilan dan kemurahan di pihak Allah. Kembali, kutipan ini kita boleh dapatkan dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 570 yang ditulis oleh seorang penulis terkenal bernama Ellen G. White. Saudaraku, jadi pemusnahan terakhir atas dosa dan orang berdosa berlawanan dengan teori yang tidak alkitabiah tentang penderitaan abadi mereka di neraka. Karena ada beberapa berpendapat bahwa orang yang masuk neraka akan dibakar dan mereka akan mengalami penderitaan abadi. Hal itu tidak benar apabila kita lihat pelajaran hari ini. Hukuman yang adil dan profesional untuk apapun yang telah dilakukan oleh orang jahat. Ini juga menegaskan bahwa dosa memiliki awal dan akan memiliki akhir. Kemudian seluruh alam semesta akan kembali ke kesempurnaan aslinya. Sebelum dosa, kejahatan, dan ketidaktaatan muncul secara misterius dan tanpa mendapatkan pembenaran apapun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Setelah dosa itu habis, maka bumi ini akan dibaharui dalam kesempurnaannya. Puji Tuhan bahwa Dia sebagai hakim yang adil.
Kita boleh lihat dalam 2 Timotius 4:8. Akan membuat keputusan yang adil untuk memberikan keabadian kepada orang benar dan kehancuran kekal bagi orang jahat. Apakah yang salah dengan gagasan bahwa Tuhan menyelamatkan semua orang pada akhirnya? Mengapa itu merupakan ide yang buruk? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi sebagaimana yang kita sudah pelajari di pelajaran yang semalam, bahwa kita akan diadili, dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan pada masa hidup kita. Dan penghakiman itu sudah dimulai. Kita percayai dalam pelajaran sekolah sahabat ini sejak tahun 1844. Mengapa? Karena di sana ada perpindahan dari bilik suci ke bilik maha suci. Siapa yang berpindah? Imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kiranya jangan sampai kita mengalami kematian kedua sebagaimana orang-orang yang jahat, yang memberontak terhadap firman Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah kiranya dengan pelajaran ini membawa kehidupan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan kita akan mengetahui bahwa ada kematian kedua. Jangan sampai kita tergolong dalam hal itu. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Kamis. Saya Pendeta Desta Karo-Karo, Gembala Gereja Masih Pener ke-7 Distrik Labuhan Batu Rantau Perapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus